pekerjaan pendulangan besi akan selalu disertai gambar. Oleh sebab itu, setiap tukang besi beton harus mampu membaca gambar agar pekerjaannya dapat dilakukan dengan benar, baik mengenai kebutuhan bahan, ukuran, maupun bentuk-bentuk bengkokan yang harus dibuat. Pada prinsipnya, gambar kerja akan memuat informasi secara detail yang harus dipahami atau dapat dibaca oleh setiap tukang besi beton, yaitu mengenai jumlah dan ukuran besi tulangan maupun spesifikasi bahan yang digunakan. Kemudian, mengenai sambungan, perpotongan, dan ruang untuk tulangan di setiap titik, ukuran bagel, spesifikasi, dan jarak antara. Tukang besi juga harus dapat membaca tentang tampang melintang balok, baik ukuran, jenis tulangan, maupun selimut beton yang akan digunakan. Dapat pula membaca ukuran dan jarak antara pada batang tulangan utama, bentuk dan jarak begelnya. Tukang besi juga harus dapat memahami mengenai letak tulangan, ketebalan plat yang digunakan, selimut beton, sambungan, bengkokan, tulangan penyangga, lebar dan panjang sambungan, serta detail lainnya. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan persyaratan yang harus diperhatikan oleh setiap pekerja, tak terkecualikan bagi tukang besi beton. Untuk itu, sebelum memulai pekerjaan, tukang besi beton harus disiplin dalam menggunakan sarana pengaman sesuai ketentuan yang berlaku. Gunakanlah helmet untuk melindungi kepala Anda bila terjadi benturan atau kejatuhan benda keras. Pakailah kaos tangan ketika Anda bekerja, agar tangan terhindar dari lecet-lecet dan licin karena keringat. Yang tak kalah penting untuk diperhatikan adalah penggunaan sepatu kerja. Hal ini dilakukan agar ketika bekerja, para tukang besi terhindar dari jatuh karena jalan yang licin atau kejadian-kejadian lainnya seperti terantuk benda keras. Peralatan untuk pekerjaan pembesian merupakan bagian yang tidak boleh diabaikan, karena tanpa alat yang memadai akan sangat menghambat pekerjaan. Peralatan yang dikenal dan digunakan dalam pekerjaan pembesian antara lain sebagai berikut. Catut atau lazim disebut kakak tua. Alat ini berfungsi untuk mengikatkan kawat bendrat pada batang-batang tulangan dengan cara diputar sambil ditarik sampai ikatan kawat bendrat rapat dan putus. Selain catut, alat pengikat kawat bendrat lainnya adalah seperti ini. Untuk memotong batang tulangan dapat pula dilakukan dengan cara menggunakan gunting potong tangan. Kemampuan gunting potong ini sangat tergantung dari besarnya gunting. Ingat, jangan gunakan gunting potong melebihi kemampuannya, karena gunting akan lebih cepat mengalami kerusakan. Masih ada lagi jenis pemotong besi yang lain, yaitu gunting ayun. Gunting jenis ini memiliki kemampuan potong lebih besar terhadap batang tulangan. Penggunaannya lebih ringan karena mempunyai tangkai ayun. Perlu diperhatikan bahwa pemotongan besi tulangan yang memiliki ukuran diameter lebih dari 14 mm harus menggunakan alat atau mesin potong. Placer adalah alat untuk membengkok dan meluruskan tulangan besi dengan cara sederhana.
Sedangkan yang agak teknis menggunakan alat pembengkok roll, khususnya bila membutuhkan sudut-sudut yang akurat seperti sudut 45 derajat, 90 derajat, 145 derajat, dan 180 derajat. Dapat pula menggunakan pen atau pasa yang ditanam pada balok kayu, atau pen atau pasa yang langsung dilas pada plat baja. Sedangkan khusus untuk meluruskan batang tulangan, dapat pula menggunakan palu besar terbuat dari kayu. Cara penggunaannya, letakkan batang tulangan yang akan diluruskan pada suatu landasan. Lalu pukul-pukulkan batang tulangan seperti ini sampai lurus. Peralatan lain yang perlu dipersiapkan adalah meteran sebagai alat pengukur dan sejumlah kapur tulis untuk memberi tanda hasil pengukuran. Persiapkanlah berbagai jenis peralatan untuk pekerjaan pembesian tersebut dengan sebaik-baiknya. Periksalah sebelum digunakan apakah semua peralatan itu benar-benar telah siap untuk diajak dalam pekerjaan Anda. Kemudian mengenai teknik sambungan besi tulangan, misalnya untuk pembuatan stek kolom, harus mengikuti persyaratan atau tata cara yang benar. Ketentuan yang dipakai selama ini, apabila menyambung besi tulangan, maka ukuran overlap antara besi tulangan yang satu dengan tulangan lainnya sebesar 40 kali diameter besi tulangan itu sendiri. Penyiapan bahan atau baja tulangan dan mengenal dengan baik karakter bahan yang akan digunakan dalam pekerjaan pembesian harus dilakukan oleh setiap tukang besi. Terdapat bermacam-macam baja tulangan, baik jenis, profil, ukuran maupun mutu bahan. Penyiapan bahan lainnya adalah kawat beton atau kawat bendrat. Kawat ini berfungsi untuk mengikat dan merangkai batang tulangan sesuai bentuk yang dikehendaki dan mengikat dengan kuat supaya kedudukan rangkaian tulangan tidak berubah sebelum dicor dengan beton. Penyiapan bahan untuk pekerjaan pembesian dapat diartikan pula bagaimana cara menyimpan kembali bahan atau baja tulangan dengan sebaik-baiknya. Simpanlah baja tulangan dengan teratur sesuai ukuran masing-masing dan berilah penyekat agar mempermudah cara pengambilannya. Bila perlu, berilah kartu identitas pada masing-masing kelompok ukuran diameternya. Penyimpanan semacam ini jelas tidak dapat dibenarkan, karena selain mudah rusak, juga mempersulit pengambilan batang tulangan. Cara membengkokkan baja tulangan. Apabila pembengkokan baja tulangan menggunakan sistem roll, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu semakin besar diameter batang tulangan yang dibengkokkan, maka semakin besar pula diameter roll yang akan digunakan. Untuk menentukan kait dan bengkokan pada tulangan, maka sesuai standar pabrik untuk pembuatan bagel dipakai ukuran 3D. Bengkokan sudut 45 derajat, 90 derajat, 135 derajat, dan 180 derajat. Dipakai ukuran 4D. Sedangkan untuk baja profil digunakan ukuran 5D. Kemudian yang perlu diingat pula adalah
bahwa diameter roll alat pembengkok yang tersedia adalah 0,2,6 berbanding 0,3,6 berbanding 0,6 berbanding 0,7,5 berbanding 0,11 cm. Pada pembengkokan tulangan dengan sistem roll ini, besi tulangan akan tertarik dan panjang tarikan tergantung dari besarnya sudut yang dikehendaki dan besarnya diameter roll yang digunakan. Pada prinsipnya, lakukanlah pemotongan batang tulangan dengan akurat dan beri tanda dengan kapur sebelum melakukan pemotongan. Macam-macam bentuk bengkokan yang biasa digunakan untuk pendulangan adalah sengkang kait miring, sengkang kait siku, dan sengkang pada balok T. Cara mengikat besi tulangan. Untuk mengikat besi tulangan ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Cara pertama, besi diikat atau dirangkai di tempat lain, yang merupakan elemen-elemen seperti kolom dan balok. Setelah selesai, rangkaian tersebut baru dipasang pada bekesting. Cara ini akan efektif apabila rangkaian-rangkaian tersebut tidak terlalu besar agar memudahkan pengangkutannya. Cara kedua, besi dirangkai di tempat pengecoran, menyesuaikan bentuk bekestingnya. Biasanya untuk konstruksi plat atau balok dan kolom yang besar. Cara ini memerlukan waktu lebih banyak dibanding cara pertama. Akan tetapi, proses pengangkatannya lebih mudah. Alat pengikat besi. Cara pertama adalah menggunakan catut atau kakak tua. Ujung kawat yang bengkok dimasukkan ke celah antara tulangan dan bekesting. Setelah kawat masuk, ujungnya ditekuk kembali ke bawah melewati tulangan bagi. Selanjutnya, kawat diputar dengan catut sampai kencang dan rapat. Sisa kawat yang ada dipotong supaya rapi. Cara kedua merupakan cara yang paling sederhana, yaitu menggunakan paku untuk memutar atau mengencangkan ikatan kawat bendrat pada batang tulangan. Cara merangkai batang tulangan balok dan plat lantai. Sebelum pekerjaan merangkai tulangan dilaksanakan, tukang besi harus melakukan pemeriksaan terhadap bekesting yang akan dipasangi besi. Apakah sudah rapat atau masih diperlukan pemasangan isolasi untuk mencegah kebocoran. Hal lain yang harus diperiksa adalah ukurannya, apakah sudah sesuai dengan gambar atau belum. Pasanglah balok yang bisa dirangkai di tempat lain dengan cara diangkat dahulu dari kedudukan yang semestinya, guna memudahkan pengikatan antara balok satu dengan yang lain. Sisa balok yang belum dirangkai dikerjakan di atas bekesting. Turunkan balok ke dalam bekesting. Namun jangan lupa, sebelumnya harus dipasang selimut beton
Untuk merangkai tulangan plat, tandailah batas-batas tulangan tumpuan menggunakan kapur. Pasanglah tulangan pokok arah memanjang, baru dilanjutkan arah melintang. Selesai merangkai tulangan pokok, rangkailah tulangan ekstra pada tumpuan-tumpuannya. Periksalah apakah semua pembesian sudah terpasang atau masih ada yang tertinggal, dan jangan lupa pasanglah selimut betonnya. Apabila sudah lengkap semua, maka pekerjaan pemasangan besi untuk balok dan plat dinyatakan selesai, sehingga bisa dilakukan pengecoran. Cara merangkai batang tulangan pondasi telapak atau sepatu. Langkah kerja penulangan pondasi telapak sebagai berikut. Rangkailah terlebih dulu penulangan platnya. Kemudian rangkai pula tulangan serong dan tulangan tambahan pada penulangan plat. Ikatlah kuat-kuat dengan kawat bendrat, bagel pada stek kolom, agar ukuran stek tidak berubah. Selanjutnya, gabungkanlah rangkaian penulangan plat dengan stek kolom. Tulangan miring, sudah betul ini. Ini tulangan miring ini berfungsi untuk menahan gaya pons. Jadi nanti ada gaya. Kontrol apakah rangkaian sudah kompak dengan cara menggoyang-goyangkan. Apabila konstruksi tidak bergoyang, berarti sudah stabil.